Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyaf Ahmada, NIM 2020.01.008. Baik, saya di sini akan mempresentasikan matkul reading kompresif yang berjudul Non-Clause 2. Baik, semoga teman-teman sekalian dan dosen pengampu bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan hingga di awal hingga akhir. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi noun clause. Clause kata benda adalah clause terikat, yaitu clause yang posisinya tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh sehingga bergantung pada kalimat lain. Untuk menyampaikan makna yang utuh, ada sedikit perbedaan antara clause kata benda dan clause kata sifat, di mana noun ini merupakan clause yang berfungsi sebagai noun, sedangkan adjektif clause berfungsi sebagai adjektif yang digunakan untuk menerangkan noun dan pronoun. Kata benda jenis ini juga menjadi clause yang berfungsi sebagai kata benda. Selain itu, kata benda juga dapat berfungsi sebagai kata benda sehingga dapat berfungsi sebagai kata ganti. Itu atau dapat menjadi komponen dalam subjek kalimat seperti subjek, pelengkap, mata pelajaran, objek kata depan, objek kata kerja. Non-clause sebenarnya tidak selalu dibutuhkan dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya menjadi sangat penting ketika kalimat tersebut membutuhkan informasi lain atau penghubung non-clause untuk dipahami. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal berikut ini. Contohnya yaitu I want to have it. Saya ingin memilikinya. Menggunakan struktur kalimat yang berakhir dan pronouns, kamu pasti bingung ketika teman tiba-tiba mengucapkan kalimat tersebut tanpa menunjukkan apapun dan dalam keadaan tidak membicarakan apapun. Lalu apa yang dimaksud dengan itu? Dalam kalimat ini perhatikan kembali contoh kalimat di bawah ini. I want to have a ring. Aku ingin memiliki sebuah cincin. Menggunakan struktur kalimat yang berakhiran kata benda, kalimatnya menjadi lebih jelas dari kalimat sebelumnya. Tapi kalimat itu pun masih belum jelas, apalagi kalau bukan soal cincin. Tapi tiba-tiba ada yang bilang gitu, saya ingin memiliki cincin yang melingkari jari mata. I want to have a ring around middle finger. Yang tadi saya sebutkan artinya yaitu aku ingin memiliki sebuah cincin yang ada di jari mata. Menggunakan struktur kalimat yang diakhiri dengan non-clause, maka kalimat di atas lebih jelas dari kalimat sebelumnya. Ketika seorang telah mengucapkan kalimat itu, tentu kamu akan langsung mengerti, meskipun kamu tidak membicarakan sebuah cincin, tapi kamu tahu bahwa yang kamu inginkan adalah cincin seperti yang ada di jari mata. Jadi misalkan kalian ingin suatu benda dengan menyebutkan satu kalimat tapi paham akan kalimat itu. Baik, masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu klausa kata benda rumus. Kalau klausa kata benda formula didahului oleh penanda klausa kata benda merupakan kata tanya 5W plus 1H. Kata tanya itu dan jika atau apakah berikut ini adalah rumus penggunaan klausa kata benda, antara lain penjelasan non-clause, merkes, contoh clause, contoh non-clause. Yang pertama ada questions word plus subject plus verb. Yang contohnya Silly really wants to Kenawai her dad if her at home. Dia benar-benar ingin tahu mengapa ayahnya meninggalkannya di rumah. Dan ada subjek yang berikutnya yaitu text plus subjek plus verb. Contohnya adalah that tomorrow is his wedding party is not right. Bahwa besok adalah pesta pernikahannya adalah tidak benar. Dan adapun subjek yang selanjutnya yaitu if atau with her plus subjek plus verb. Yang contohnya yaitu I just wanted to know if you were sick, that's why I came. Aku hanya ingin tahu apakah kamu sakit, itulah sebabnya aku datang.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.